Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Brilian Salma, NIM 202202080032. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Penyalahgunaan Obat Misoprostol sebagai Tindakan Aborsi pada Wanita Dewasa Muda. Dimulai dari pendahuluan, kehamilan yang tidak diinginkan menjadi salah satu faktor alasan utama wanita melakukan aborsi, dipengaruhi oleh faktor kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kehamilan ini dapat terjadi pada wanita menikah maupun belum menikah, dengan kasus terbanyak pada usia 20 sampai 29 tahun, itu sebanyak 46%, dan umur 30 sampai 39 tahun itu sebanyak 37%, yang termasuk usia dewasa muda early adulthood antara 22 sampai 40 tahun. Di Indonesia diperkirakan sekitar 1,7 juta aborsi terjadi di Jawa pada tahun 2018. Namun, hukum di Indonesia melarang aborsi kecuali dalam kondisi tertentu seperti kehamilan yang mengancam nyawa ibu atau janin, atau kehamilan akibat pemerkosaan dengan usia kandungan maksimal 40 hari. Larangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Mayoritas aborsi dilakukan secara ilegal, seringkali dengan mengkonsumsi obat-obatan tradisional atau pil yang keamanannya diragukan. Salah satunya adalah misoprostol ini. Misoprostol adalah obat yang sebenarnya digunakan untuk mengobati tukak lambung, tetapi disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan karena kemampuannya menyebabkan kontraksi rahim. Penelitian dengan judul Penyalahgunaan obat misoprostol sebagai tindakan aborsi pada wanita dewasa muda bertujuan untuk mengkaji faktor yang mendorong penggunaan misoprostol untuk aborsi, efek samping yang ditimbulkan, serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dalam mengawasi penyalahgunaan ini. Hal ini penting mengingat risiko kesehatan dan hukum yang menyertai aborsi ilegal serta tingginya angka kehamilan tidak diinginkan di Indonesia. Metodologi penelitiannya, studi ini menggunakan metode systematic review yang bersumber dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Studi pustaka yang digunakan sebanyak artikel yang ditelusuri melalui database Google Scholar dan National Center for Biotechnology Information dengan kata kunci misoprostol, aborsi, penyalahgunaan obat, dan off-label. Studi pustaka dipilih dengan mempertimbangkan judul dan abstrak yang membahas mengenai penyalahgunaan obat misoprostol sebagai tindakan aborsi. Dalam systematic review ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai terapi penyalahgunaan obat misoprostol sebagai tindakan aborsi pada wanita dewasa muda dari literatur dan menginterpretasikannya sesuai fokus bahasan. Tahun penerbitan sumber pustaka yang digunakan yaitu mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2021. Hasil pencarian literatur yang diperoleh sebanyak 5 literatur ditunjukkan pada tabel 1 yang berisi data dari artikel yang telah dikaji sebanyak 5 artikel. 1. Artikel membahas tentang banyaknya jumlah wanita yang melakukan aborsi dengan memperhatikan faktor penyebabnya dari perbedaan karakteristik sosiodemografi, dan 4 artikel lainnya membahas obat misoprostol yang digunakan sebagai off-label untuk menginduksi persalinan dengan dosis tertentu serta efek samping yang ditimbulkannya. Berikut ini disajikan tabel data hasil systematic review. Nah, berikutnya ini pembahasan faktor yang
Faktor yang mendorong wanita untuk melakukan aborsi antara lain: 1. Takut dan malu karena menganggap kehamilan tidak diinginkan sebagai aib yang merugikan pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Yang kedua, ada kondisi ekonomi yang belum siap sehingga khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan bayi. 3. Faktor sosial seperti janin dari hubungan gelap yang dapat menimbulkan stigma negatif. 4. Psikologis termasuk trauma atau pemerkosaan yang memperburuk kondisi mental dan kesehatan ibu. 5. Faktor pribadi seperti ingin fokus pada karir dan pendidikan. 6. Faktor kesehatan, misalnya penyakit berat atau janin cacat berat yang mengancam nyawa ibu. Wanita dewasa muda sering menyalahgunakan obat misoprostol untuk aborsi karena alasan usia belum cukup, pendidikan belum selesai, dan belum punya pekerjaan tetap. Misoprostol yang sebenarnya untuk mengobati tukak lambung ini mudah diperoleh secara ilegal melalui apotek, bidan, dan online dengan harga murah. Penggunaan misoprostol tanpa pengawasan medis berisiko menimbulkan efek samping serius seperti mual, perdarahan hebat, hingga kematian ibu dan janin. Jika aborsi gagal, bayi yang lahir berpotensi mengalami cacat fisik atau mental. BPOM aktif melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penjualan misoprostol ilegal melalui operasi dan program cyber patrol. Masyarakat dihimbau tidak membeli obat ini secara online karena risiko dan legalitasnya. Kesimpulannya, wanita dewasa muda yang melakukan tindakan aborsi ini memiliki beberapa alasan, antara lain merasa dirinya masih belum cukup usia dan masih ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut, serta belum adanya pekerjaan tetap sehingga belum cukup mampu untuk menghidupi keluarga. Salah satu metode yang dipilih untuk tindak aborsi adalah misoprostol yang memiliki peran untuk menginduksi kontraksi dan perdarahan uterus sehingga mengakibatkan keguguran pada janin. Penggunaan misoprostol harus atas izin dokter supaya kondisi pasien bisa dipantau. Apabila digunakan secara bebas, maka kemungkinan munculnya efek samping akan lebih tinggi. Maka untuk mencegah penggunaan misoprostol secara bebas, BPOM harus melakukan pengawasan rutin dan intensifikasi pengawasan terhadap peredaran obat di pasaran dan memiliki strategi khusus dalam mengawasi obat secara daring dengan program cyber patrol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.